Pemirsa Fides Channel sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas terkait banyaknya aspirasi yang muncul yang menginginkan Bapak Presiden Joko Widodo untuk kembali mencalonkan diri untuk ketiga kalinya. Ini menjadi luapan ekspresi warga yang merasakan pembangunan, yang merasakan kebijakan dan kinerja seorang Bapak Presiden Joko Widodo. Yang menjadi pertanyaan, apakah salah bila warga meminta untuk adanya kemungkinan-kemungkinan yang memungkinkan untuk seorang Bapak Presiden Joko Widodo untuk kembali mencalonkan diri sebagai presiden. Kalau kita mengutip pandangan dari seorang negarawan Romawi, dia adalah Cicero yang menyatakan senastus consultum ultimum. Artinya ketika terjadi situasi dan kondisi yang memungkinkan untuk mengambil satu tindakan yang di luar daripada kewajaran, maka parlemen atau senator pada waktu itu memberikan ruang untuk tampilnya pemimpin untuk mengatasi kondisi. Mengingat kondisi COVID atau perkembangan COVID masih terjadi, bahkan bisa kita katakan selama periode kedua Bapak Presiden Joko Widodo, kondisi ini lebih banyak disibukkan untuk menangani penyebaran dan pencegahan COVID-19. Tentu kita berharap aspirasi warga yang menginginkan Bapak Presiden Joko Widodo untuk maju dan bertarung di Pilpres 2024, mengingat kondisi yang tidak wajar semasa pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo dengan adanya Corona menyebabkan banyak agenda-agenda yang semestinya Bapak Presiden Joko Widodo dapat melakukan kinerja on the track, tetapi karena kondisi Corona yang terjadi, bahkan bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia mengalami kondisi ini, sehingga kita bisa membangun satu diskursus bahwa ada kemungkinan, ada peluang bila Bapak Presiden Joko Widodo bersama barisan koalisi membuka kemungkinan itu di DPR. Tetapi kita tentu melihat bahwa di dalam diri seorang Presiden Joko Widodo terdapat nilai-nilai demokratis yang beliau pegang teguh. Beliau bahkan ketika ditanya oleh wartawan terkait permintaan 3 periode Bapak Presiden Joko Widodo, beliau menyampaikan bahwa orang yang menyuarakan itu kemungkinannya mau mencari muka kepada Bapak Presiden Joko Widodo, ataukah ingin merusak wajah demokrasi di Indonesia. Tentu kita bisa secara lugas menganalisis pernyataan Bapak Presiden Joko Widodo, apakah keinginan untuk meminta beliau untuk 3 periode adalah untuk mencari muka atau mempermalukan Bapak Presiden. Kalau kita melihat bahwa di era Presiden SBY sekalipun, permintaan untuk 3 periode itu sudah menjadi suara-suara yang sering disuarakan oleh kalangan tertentu. Tetapi SBY dan Jokowi menyatakan tidak untuk itu. Ini menjadi
pelajaran demokrasi bagi kita bahwa Bapak Presiden Joko Widodo adalah seorang yang memegang teguh nilai demokrasi dan reformasi. Kita mengingat bahwa Bapak Presiden Joko Widodo adalah hasil atau buah daripada masa reformasi yang menghendaki adanya pembatasan jabatan presiden. Berbeda ketika masa Orde Baru, masa jabatan presiden tidak ada pembatasan secara konstitusi. Tetapi di era reformasi, presiden dan wakil presiden hanya diberikan kesempatan 2 kali menjabat sebagai presiden atau wakil presiden. Itu menyebabkan Bapak Muhammad Yusuf Kalla tidak dapat kembali maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Bapak Joko Widodo, karena Bapak JK sudah pernah menjadi wakil presiden pertama ketika masa SBY di periode pertama, kemudian dilanjutkan ketika masa Bapak Joko Widodo. Sehingga kalau kita melihat dinamika yang terjadi, adanya permintaan-permintaan yang ditujukan kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan 3 periode, maka beliau secara lugas dan tegas menyampaikan bahwa orang yang menyuarakan itu adalah orang yang mencari muka atau ingin mempermalukan Bapak Presiden Joko Widodo. Jawaban ini mempertegas diri dan pribadi seorang Bapak Presiden Joko Widodo sebagai seorang negarawan. Seorang negarawan bukan lagi memandang tentang kepentingan 5 tahunan, tetapi memandang masa depan bangsa dan negeri kita. Tentu Bapak Presiden Joko Widodo sebagai presiden telah banyak melakukan banyak gebrakan-gebrakan. Kita seringkali mengatakan bahwa Bapak Presiden Joko Widodo berhasil membuat pemerataan infrastruktur di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Mungkin kita akan mengatakan bahwa di masa Orde Baru sekalipun pembangunan infrastruktur itu digalakan, tetapi perlu menjadi catatan kepada kita semua bahwa pembangunan di masa Orde Baru hanya terpusat di Jawa, sehingga daerah-daerah yang lain belum begitu tersentuh dan merasakan. Sehingga wajar pada masa itu teriakan-teriakan dan suara untuk otonomi daerah banyak digalakkan dan disuarakan oleh orang-orang di daerah. Ini karena terjadinya ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah-daerah. Sehingga kehadiran Bapak Presiden Joko Widodo dengan melakukan dan menggiatkan untuk membangun infrastruktur sebagai landasan awal untuk mensejahterakan masyarakat. Karena apabila infrastruktur jalanan, jalur laut maupun udara itu mampu dimanfaatkan dengan baik, maka perekonomian masyarakat yang akan meningkat. Tentu landasan awal itu semua adalah terjadinya mobilisasi yang memudahkan untuk terjadi proses pertukaran interaksi yang jauh lebih memudahkan, sehingga ini bisa meningkatkan dan membuat masyarakat lebih aktif dan giat untuk melakukan transaksi di bidang ekonomi. Karena mobilitas yang tinggi tentu akan sangat ditentukan dengan adanya infrastruktur yang memadai yang memungkinkan itu semua terjadi. Sehingga menjadi sangat logis ketika orang-orang di daerah meminta Bapak Presiden Joko Widodo untuk kembali mencalonkan diri untuk ketiga kalinya. Pertimbangannya sederhana, yang menyebabkan dulu suara untuk adanya pembatasan kekuasaan periode presiden dalam hal ini hanya 5 tahun saja di masa reformasi karena melihat kondisi yang terjadi di masa lalu. Tetapi hari ini kita bisa melihat bahwa proses pembangunan yang terjadi yang sudah sedemikian merata, bayangkan
saudara-saudara kita di Papua, Bapak Presiden Joko Widodo mampu menghadirkan dan membuat orang-orang Papua merasakan bahwa Papua juga Indonesia. Bukan hanya Papua, tapi di daerah-daerah lain termasuk di Pacitan, Bapak Presiden Joko Widodo juga membangun infrastruktur di bidang pertanian untuk memudahkan dan meningkatkan nilai dan taraf perekonomian masyarakat. Sehingga apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo dengan menggalakkan dan menyentuh langsung apa yang menjadi harapan warga, itu menjadi semacam akumulasi yang menghadirkan harapan dari warga yang meminta kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan kepemimpinannya, untuk dipilih untuk periode yang ketiga. Tetapi sekali lagi kita percaya bahwa Bapak Presiden Joko Widodo adalah seorang negarawan dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai reformasi. Jawaban itu telah dinyatakan dengan jelas oleh Bapak Presiden Joko Widodo bahwa beliau hanya menjabat selama 2 periode. Tetapi walaupun jawaban itu sudah disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo secara tersirat ketika ditanya oleh wartawan bahwa orang yang mengajukan itu hanya untuk cari muka atau mempermalukan beliau, itu adalah jawaban seorang negarawan. Tetapi warga memiliki harapan bahwa Bapak Presiden Joko Widodo masih dan berharap memiliki peluang untuk dipilih yang ketiga kalinya sebagai Presiden Republik Indonesia. Pemirsa Fides Channel sekalian, terkait masalah kepemimpinan, warga Indonesia sudah seringkali melihat dan menyaksikan jatuh, naik, dan hadirnya pemimpin di negeri ini. Tetapi kehadiran Bapak Presiden Joko Widodo menjadi sangat berbeda dengan kehadiran pemimpin sebelumnya. Pemimpin sebelumnya berasal dari lingkaran-lingkaran kekuasaan lama, sehingga aura-aura kepemimpinan masa lalu yang penuh dengan nilai otoritarianisme memiliki sangkut paut dengan politik masa lalu itu sering kali muncul. Tetapi di masa dan hadirnya Bapak Presiden Joko Widodo itu menutup ruang dan beliau menunjukkan sikap bahwa beliau tidak memiliki beban masa lalu karena beliau murni lahir dan dibesarkan oleh proses reformasi dan demokrasi yang menyebabkan beliau begitu memegang teguh nilai kesamaan dan menghargai perbedaan yang ada. Nilai-nilai ini adalah nilai-nilai yang memang dari awal diaspirasikan oleh kita semua, sehingga hari ini kita merasakan pemerataan pembangunan, kita merasakan adanya sentuhan dari pusat. Itu karena ada pemimpin yang menanamkan nilai-nilai demokrasi dan reformasi. Apa yang menjadi aspirasi warga yang meminta beliau 3 periode adalah ekspresi kebahagiaan akan kinerja-kinerja yang dirasakan oleh warga dari kinerja seorang Bapak Presiden Joko Widodo. Sekian dan terima kasih. Salam Fides Channel, utuh dalam perspektif.